Air. Dalam satu tetes air, ada berjuta kehidupan, berjuta bentuk. Yang kamu lihat sekarang ini bukanlah luar angkasa. Ini adalah sebuah galaksi tersendiri, semesta tersendiri, dalam setetes air. Pencarian tanda kehidupan di ujung semesta selalu berasal dari pencarian akan air. Liquid water has been found on Mars. Scientists have suspected that frozen water could survive in permanently shadowed craters. NASA's Hubble Space Telescope has directly imaged what may be plumes of water vapor on Jupiter's icy moon Europa. Di tangan eksploitasi manusia, air menjadi sumber hidup, sumber peradaban, sumber energi, transportasi, industri, agrikultur, rekreasi, dan akhirnya gaya hidup. Melihat yang baru, kemudian dengan teknik fotografi secara visual menarik gitu ya. Wah, pengen juga ya. Hari ini dia menjadi tren, minggu depan dia sudah tidak bisa dipakai lagi. Konsumen tuh di brainwash bahwa busa sama dengan bersih. Busanya banyak, lebih kesat itu lebih bagus. Coba lah misalnya kita make untuk keperluan mandi cuci dalam satu hari sekitar 50 gram misalnya. Sedikit. Ada berapa juta orang? Air yang kita anggap akan dan selalu ada, bukanlah sesuatu yang selalu ada dan berasal dari bumi. Air berasal dari luar planet ini. Dari meteor-meteor yang dinamakan carbonaceous chondrite yang kaya akan H2O dan karbon. Meteor dan asteroid es yang kaya akan air ini dalam sistem tata surya terbentuk di luar batas leleh matahari. Dan selama proses penciptaan bumi, terus datang dan bertabrak-tabrakan dengan bumi. Jika kita perhatikan baik-baik, laut, atmosfer, dan segala yang ada di lapisan terluar bumi ini sangat tipis dibandingkan dengan mantel dan inti bumi. Jumlah air sangat sedikit dan terbatas, terutama jumlah air tawar dan air bersih. Bayangkan, hadiah yang sangat langka dari semesta untuk bumi ini. Hadiah berupa air, berupa kehidupan. Three, two, one. See? It's a cloud. It's the water cycle. It's science. Selain air, kehidupan pun bersiklus. Standar kecantikan punya siklusnya sendiri. Standar tubuh yang ideal, kulit yang ideal, wajah yang ideal, penampilan yang ideal, pakaian yang ideal. Semuanya terus berputar, terus berubah. Fast fashion adalah sebuah terminologi yang akhir-akhir ini populer yang menggambarkan betapa cepatnya siklus hidup sebuah fashion. Kalau lu jalan-jalan kemana gitu, bagus nih, murah gitu. Berapa? 30.000 doang gitu. Oh, udah belilah gitu. Beli, terus lo nyampe rumah kayak, oh gue beli ini ya, anjing apaan nih? Beletak lagi, terus lu beli lagi, gitu lagi. Untuk memproduksi sebuah celana jeans, dibutuhkan 6.500 air. Kaos katun, 2.700 liter air. Sedangkan tubuh manusia hanya butuh 600 liter untuk diminum per tahun. Ditambah dengan pola persaingan industri yang berusaha menekan biaya produksi sekecil mungkin.
para buruh dan pekerja di mata rantai terbawah menjadi pihak yang paling terdampak dengan kebutuhan untuk berpakaian dan bergaya. Last November, 112 people were killed in another major factory fire. 30,000 Chinese workers went on strike. Garment workers in Bangladesh. Namun, itu belum semua. Ternyata, dampak negatif bagi air dari limbah gaya hidup berpakaian tidak kalah dengan detergen yang kita pakai untuk menjaga penampilan diri. Untuk mencuci pakaian, wajah, tubuh. 70% persoalan air itu terdampaknya dari limbah domestik. Mungkin orang bakal berpikir, wah ini sungai ada limbah industri nih. Padahal sebagian besarnya itu dari limbah rumah tangga. SLS adalah bahan kimia yang wajar ditemukan di dalam kandungan produk-produk pembersih dan kecantikan. Beberapa penelitian mengaitkan kandungan ini dengan resiko kanker, iritasi kulit, dan pencemaran lingkungan. Senyawa ini biasanya ditambahkan di sabun atau di skincare gitu ya, menghasilkan busa gitu. Jadi dia bisa membilas kotoran, bahkan minyak. Bisa aja sabun yang nggak ada busa dan bersih. Pelan-pelan tuh konsumen itu kayak di brainwash bahwa sabun makin banyak berbusanya itu tuh makin bersih. Padahal it's actually not true. Busanya ini gak mudah degradable, masuk ke water stream kita, masuk ke sewer dan yang lain-lain. Ini yang menjadi problem. Gak pernah kepikiran kan, selama ini kita pikirin fokusnya di packaging, di plastik dan segala macam. Tapi ternyata yang gak kelihatan itu loh, yang udah disiram masukkan ke selokannya itu yang kita gak pernah gak pernah pikirin gitu kan. Ternyata itu dampaknya tuh jauh luar biasa, lebih gila lagi. Mau nggak gitu mandi di hari pertama, nanti mandi lagi di hari ke-10 gitu misalnya, karena biar nunggu LAS-nya larut dulu misalnya di alam gitu. Sebuah penelitian di Institut Aerospace Stuttgart menemukan bahwa air menyimpan suatu bentuk memori secara mikroskopik. Dari satu gelas air yang sama, saat diteliti tiap orang berbeda, gambaran mikroskopik yang dihasilkan juga sangat berbeda. Menghasilkan memori air yang berbeda. Saat satu jenis bunga dimasukkan ke dalam air, lalu air tersebut diambil dan dilihat secara mikroskopik, hasilnya menyerupai bunga tersebut. Saat jenis bunga lain yang dimasukkan, kemudian secara mikroskopik pun visual yang ada berubah. Semesta yang ada berbeda. Semesta seperti apa yang ada di dalam setetes air deterjen? Memori seperti apa yang kita rekam untuk semesta lewat tetes-tetes busa tersebut? So we pour our waste chemicals and detergents into our rivers. Suds may or may not have been valuable in a kitchen sink. In a river, they can be lethal, killing the plants and the fish. Mencintai udara, mencintai air, mencintai bumi dan segala isinya bukan sesuatu yang baru. We shouldn't so exploit natural resources that we destroy them. Common sense, you might think. Sejak tahun 90, istilah upcycle muncul dan populer. Upcycle yang berarti memanfaatkan barang-barang bekas untuk memberi nilai yang lebih, mengupgrade gerakan recycle yang hanya sekadar mendaur ulang. Upcycle mengajak kita kembali mengingat cara hidup nenek dan kakek kita, yang penuh pertimbangan, tidak boros, yang penuh kesadaran dalam konsumsi. So she takes her time and sees that everything she gets is fresh and good. Pandemik yang terjadi membawa orang merubah prioritas hidup. Kita jadi lebih mementingkan apa yang kita pikirkan. Buah pikir kita menjadi lebih orisinal dan lebih otentik
karena tidak terbungkus oleh kebutuhan-kebutuhan kita untuk menunjukkan siapa diri kita. Yang tadinya tidak bisa keluar rumah kalau tidak pakai baju merek ABC dengan parfum ABC dan makeup ABC, sekarang menjadi lebih simple untuk menyikapi dirinya gitu. Prediksi 10 tahun ke depan tuh orang lebih memilih merepair atau merenew atau memperbarui bajunya dia yang udah ada dibandingkan dia beli baju baru. Tempat gua aja itu kan tukang jahitnya dekat pasar, ada kain sisa di sana. Kalau misalnya tuh kain kagak diambil, itu diambil sama tukang bakso, sama tukang soto yang ada di pasar Kebayoran Lama. Itu buat lap gerobak, terus itu dibuang. Terus akhirnya gua kesana, itu gua ambil, gua bawa pulang, terus gua olah di rumah, gua potong-potong, gua komposisiin, itu gua oper lagi ke abangnya. Terus nanti dia yang ngejahitin. Jadi kayak secara nggak langsung tuh kain sisa dari tempat dia yang nggak kepake itu bisa ngasilin duit buat dia. Kesadaran tentang kosmetik fair trade dan ramah lingkungan sudah dimulai sejak tahun 70-an. To seek out only natural, sometimes crazy-sounding ingredients. Bananas for her shampoos, mud creams from India. Dan walaupun pada akhirnya para pelaku kosmetik fair trade dan sadar lingkungan terus tergilas roda industri, jejak perjuangan kosmetik ramah lingkungan terus tumbuh. Memang ada drawback-nya, karena dari segi harga itu jauh banget bedanya. Kayak SLS itu kan murah banget, mungkin sekilo 10.000, 20.000. Nah, sedangkan kalau bahan-bahan natural itu sekilonya bisa juta-jutaan gitu. Jadi harganya berkali-kali lipat. Solusi itu bukan di produk, 80% solusi itu dari dalam diri kita sendiri. Dan itu semua mulai dari pikiran. Jadi yang sudah kita lakukan ini sebenarnya adalah memilah. Kita terlalu banyak memilah sehingga kita tidak tahu bahwa keseharian kita itu sebenarnya juga merusak lingkungan. Fast fashion, slow fashion, sustainable fashion, semuanya adalah berbagai bentuk pilihan. Di satu pihak, fast fashion juga dibutuhkan karena ada orang yang tidak bisa membeli barang-barang slow fashion karena kebanyakan slow fashion harganya juga tinggi. Apakah kemudian berhenti membeli kaos? Nggak juga. Bukan industri yang harus dicolek, tetapi diri kita dan mindset kita yang harus dicolek. Butuh nggak sih lo kaos? Lo kan kaosnya udah banyak. Akan memberikan sebuah value nggak untuk diri lo? Karena sebenarnya kalau buat saya mencipta fashion itu adalah memberikan solusi. Menjadi sebuah titik bersyukur pada diri sendiri. Air itu seperti cerminan sih. Apabila dia hidup bersama dengan manusia-manusia yang memang baik, itu artinya kita sadar secara utuh esensi hidup seperti apa, maka air yang ada di dekat kita tuh pasti akan baik kualitasnya. Itu cerminan. Di tengah rumitnya permasalahan pencemaran air, pemanasan global, kualitas hidup para buruh, konsumerisme dan industri, serta berbagai macam keruwetan yang kelihatannya sangat kompleks, mungkin kita bisa memulai perubahan yang sangat nyata dengan cara yang sangat sederhana. Lewat gaya hidup, lewat pakaian, dan sabun.